Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada suatu hari Daud menghadap Saul dan berkata kepadanya, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Mustahil engkau dapat melawan Goliat, sebab engkau masih muda. Sedang Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Tuhan telah melepaskan daku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia pun akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Maka Daud mengambil tongkatnya lalu pergi. Ia memilih dari dasar sungai 5 batu yang licin dan menaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni wadah batu, sedang umban tali dipegangnya. Demikianlah Daud mendekati Goliat orang Filistin itu. Goliat sendiri makin dekat menghampiri Daud, dan di depannya berjalan orang yang membawa perisainya. Ketika Goliat melayangkan pandangnya dan melihat Daud, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Goliat orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para dewa, orang Filistin itu mengutuki Daud. Lalu dia menantang Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada Goliat orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, serta lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal putus kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju menyongsong Daud, segera larilah Daud ke barisan musuh menghadapi Goliat. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantung batu. Diambilnyalah sebuah batu, lalu diumbankannya. Maka kenalah dahi Goliat, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan Goliat dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang Goliat, dihunusnya dari sarungnya. Lalu ia menghabisi Goliat. Dipancungnya lah segala kepala Goliat dengan pedangnya sendiri.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia mengajar tanganku bertempur. Ia melatih jari-jariku berperang. Terpujilah Tuhan. Ia menjadi tempat perlindungan dan kuku pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ya Allah, aku hendak menyanyikan lagu baru bagimu. Dengan gambu 10 tali, aku hendak bermazmur. Sebab Engkaulah yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Nya. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Daud berkata kepada Goliat orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, serta lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama mengisahkan tentang Daud yang berperang melawan Goliat orang Filistin. Daud diragukan oleh Saul dan oleh berbagai orang, mana mungkin bisa menghadapi Goliat sebagai tentara perang yang sudah memiliki banyak pengalaman. Tetapi Daud dengan keyakinan imannya, ia siap untuk menghadapi Goliat, orang yang sudah terkenal di dalam hal peperangan. Apa yang diungkapkan oleh Daud sendiri? "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Disinilah Daud menempatkan penyelenggaraan Tuhan di dalam hidupnya.
Daud mempercayakan bahwa Tuhan melengkapi segala sesuatu, dan Ia yang menopang, Dia yang menguatkan, dan Tuhan sendiri yang senantiasa menyertai di dalam perjalanan Daud menghadapi Goliat secara khususnya. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman apa yang dialami oleh Daud juga menjadi pengalaman hidup kita sehari-hari. Barangkali kita pun sebenarnya tidak perlu menggunakan berbagai macam apa yang ada di sekitar kita, entah itu kuasa, entah itu materi, dan lain sebagainya, untuk menghadapi atau melihat segala sesuatu. Tetapi pertama-tama yang dibutuhkan adalah kita percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hidup kita, di dalam menghadapi segala sesuatu. Dan itulah dasar iman dari orang-orang Kristiani. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi pergulatan Daud juga menjadi ajakan bagi kita semua untuk senantiasa berani mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara, di dalam segala hal, karena Tuhan sendiri yang akan mencukupkan, Tuhan sendiri yang akan menuntun dan mengalahkan segala sesuatu, sehingga kita semua beroleh hidup yang kekal dan hidup yang baik pula.